Nunggu jadwal Mas Tata ya. Kesibukannya. Tapi kita sedang akhirnya 28 yang akan hadir. Terima kasih Pak Sunil. Kita ke Pak Sundar. Pak Sundar, kali ini kita pengen tahu dari yang tadi udah kita tonton, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media. Kali ini yang ingin ditawarkan melalui Waktu Maghrib 2 seperti apa Pak Sundar? Silakan. Ya, terima kasih semuanya udah datang. Kita di Waktu Maghrib 2 mengangkat lagi ceritanya dari yang pertama, melanjutkan, dan dari kita semua kita coba untuk naikin skala filmnya secara semua faset, dari kejamnya, dari keseruannya, dari semua faset kita coba, dan juga dari anak-anaknya jauh lebih banyak di film yang ini. Jadi ya kita usahanya. Terima kasih Pak Sundar. Mas Tata mungkin boleh menambah. Selamat sore semuanya, rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang dan menonton film Waktu Maghrib 2 gitu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi niatnya pengen cerita, tapi karena memang teman-teman sudah menonton, jadi sepertinya saya tidak ada tambahan apapun. Hanya memang ketika kemudian kita mengerjakan Waktu Maghrib 2 ini tuh kita punya PR yang cukup besar, bagaimana kemudian kita bisa mengeskalasi semua materi elemen yang kita punya dari Waktu Maghrib 1 gitu. Dan semoga memang capaian-capaian yang ada di film ini yang berasal dari semua kerja keras kami, produser, kru, cast yang luar biasa ini benar-benar bisa menghidupkan layar dan membuat kalian semua terhibur gitu dengan semua materi terbaik yang mereka dan kami berikan gitu, paling gitu. Kenapa saya selalu senang bekerja bersama Rapi Film dengan Pak Sundar dan Pak Sundar dan Pak Gub? Tentunya karena memang mereka ini beliau-beliau ini sangat visioner ketika memang pengen membuat film horor yang seperti apa gitu, dan mereka juga sangat tahu bagaimana mengukur kemampuan saya sebagai sutradara dengan genre horor yang seperti apa yang pengen saya bikin sebenarnya gitu. Itu kenapa kemudian mereka memberikan ruang yang sangat luasa bagi saya untuk bermain gitu. Ya, Waktu Maghrib adalah cerita yang memang secara horor cerita berkisah tentang hidup anak-anak kecil gitu, dan jadi kayak saya menempatkan diri sebagai anak kecil yang pengen punya banyak mainan yang saya lakukan di Waktu Maghrib 2 ini gitu. Terus saya minta sama papa saya, Pak saya main-main nih. Iya. Terus dikasih deh sama bapak. Dibolehin, yang gitu. penting maghrib pulang gitu ya. Yang penting maghrib pulang. Dalam prosesnya ada spontanitas yang kalian bertiga akhirnya keluarkan nggak? Mas Bagas dulu, silakan Mas Bagas. Halo. Di sini kalem ya. Spontanitas sih banyak ya sebenarnya, karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Nih jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Nobel gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih, kadang celetukan-celetukan yang nggak terduga kadang keluar gitu aja. Yes, tapi bertiga jadinya sering ngobrol ya untuk masing-masingnya ya. Pasti sering ngobrol. Ya. Terutama Mas Dana nih, Mas Dana yang selalu jadi titik tengah buat kita semua buat mau di kemana ini. Mungkin Mas Dana bisa menjelaskan. Luar biasa. Gimana Mas Saudara Agung, boleh dijelaskan gimana? Iya, seperti yang dibilang Bagas tadi ya, apa Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga udah dibangun untuk diisi komedinya tuh enak banget gitu. Ya. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak, saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Tadi ada actionnya, ada intens tadi. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya, gitulah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu sisi itu tahan. Tahan dulu, belum selesai Mas Dana, karena Mas Dana di sini dari Waktu Maghrib pertama, di Waktu Maghrib kedua juga ada sama-sama berperan sebagai Hasim. Iya. Nah itu gimana pada saat dipercaya sama Mas Sunil, Mas Sundar dan Mas Tata? Waktu dikontak Mas Tata di awal sih ketika dan apa kabar, saya langsung jawab kosong Mas, siap. Saya standby gitu, saya udah tahu udah pasti ini. Padahal baru apa kabar ya? Udah apa kabar, udah langsung tahu saya udah Waktu Maghrib 2 ini saya langsung kebayang gitu. Apalagi
ya kepercayaan sih jadi kepercayaan besar lah buat saya dari Mas Tata sebagai kamu ini jadi apa Mas? Jadi Hansip lagi. Ini timelinenya kapan? 20 tahun lagi. Jadi tua saya pikir kan. Ternyata jadi anak saya sendiri. Kalau yang satu namanya Pak Amin, yang kedua Pak Aman, artinya saya masih ada jatah Amin, Amon sama Umun ya. Jadi waktu maghrib 345 ya Pak ya. Standby udah standby. Udah standby ya. Udah standby. Ada jatah 3 nama lagi Mas lumayan. Tapi ada yang bisa tebak nggak perbedaannya Hansip di waktu maghrib 1 dan 2 apa? Benar. Itu sebenarnya habis makan Bu, jadi cuman nggak Tepuk tangan dong buat Mas Sadana Andu, terima kasih. So, Mas Nope, gimana Mas Nope? Karena tadi ada adegan intens juga kan? Iya, Mas. Di sini ini gimana Mas ngobrol acting dengan didirect oleh Mas Tata dengan teman-teman cast yang lain? Senang saya ini jadi bagian dari film Waktu Maghrib 2 ini senang. Apalagi sutradaranya Pak Tata Mas. Wih. Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. Saking saya cintanya sama Pak Tata. Bukan Oe ya. Saya dari kecil udah minta ditimai Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Tata? Pak Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan kaget kurang ini. Ternyata saya diberi ruang Mas. Wes. Saya bisa leluasa main. Mantap. Saya besar kepala. Ceritain dong ada pengalaman seru nih kata Bagas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rapi Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa kesempatan lagi, Amin, Aman. Ada 6 Mas Dena Manan. Yang kurang tuh Oman Mas. Oman. Coba memang saya. Tepuk tangan buat Mas Tomba, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Jadi penyambung juga nih Mas. Pada dasarnya memang kami tidak memilih mereka, tapi naskah yang memilih mereka sih. Yes, tepuk tangan dong teman-teman. Karena nggak tahu ini kayak jadi semacam keajaiban yang muncul dari setelah kita mengembangkan cerita, kami banyak diskusi, kami menulis naskah tuh pelan-pelan ketika kita nulisin by scene, adegan demi adegan tuh langsung kayak kebayang muka-muka mereka aja sebenarnya gitu. Bagaimana kita akan memilih Adi yang dewasa, bagaimana kita memilih Yogo, Wulan, Dewo dan juga trio penghibur ini gitu, terus juga Endro gitu, semua itu bener-bener kayak langsung udah masuk dalam bayangan kami aja gitu. Makanya begitu kemudian tetap kita punya sistem screen test, kita tetap punya sistem casting, tapi kita sama-sama sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan siapa yang akan kita pilih tentu saja, karena dari awal sudah ada nama-namanya gitu. Yes. Sebenarnya gitu sih. Jadi naskah karakternya memilih jajaran aktor yang ada di sini ya. Iya, kurang lebih. Tepuk tangan buat Mas Tata, terima kasih Mas Tata. Kita ke jajaran cast yang pertama. Melanjutkan kan kalau kita ingat di Waktu Maghrib 1, walaupun karakter umum sudah terkalahkan, tapi ada semacam klip di ending setelah ada titles di mana salah satu anak lagi masih menghilang. Nah itu di situ kita akan itu planting information bahwa semoga kita bisa masuk ke Waktu Maghrib 2 karena memang umum masih belum selesai misinya gitu. Jadi itu salah alasan kenapa itu, dan filmnya juga bagus box office. Yes, dan itu